Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat semuanya, nggih. Mohon maaf sebelumnya karena penyampaian materi untuk sesi kali ini ini telah mengalami keterlambatan, nggih, karena kondisi. Oke, di sesi kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, karena pembahasan kita untuk penelitian pendidikan non PTK itu fokus di kuanti dan kuali. Dan pokok bahasan kita sebenarnya masuk di sesi kali ini tuh ada banyak sekali ya toh. Di sini ada 7, tetapi yang akan kita bahas itu nanti baru 2 yang atas nih, yaitu penelitian kuantitatif di bidang pendidikan dan karakteristik penelitian kuantitatif. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Yang mana kalau misalkan berbicara penelitian kuantitatif ya pasti kita berbicara tentang angka ya. Kemarin kita sudah bahas tentang perbedaan inti dari penelitian kuanti dan kuali. Namun di sini kita akan bahas lebih mendetail lagi. Ya, teman-teman bisa simak di sini bahwa penelitian kuantitatif di bidang pendidikan adalah suatu desain penelitian di bidang pendidikan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik ya. Pasti kita kalau misalkan berbicara berbicara tentang penelitian kuanti pasti nanti ujung-ujungnya juga pengujian menggunakan statistik. Pasti itu entah itu statistik yang sederhana ataupun yang kompleks ya gitu ya. Atau istilahnya statistik deskriptif atau inferensial dan lain-lain tuh nggih. Tujuan penelitian kuantitatif di pendidikan itu adalah untuk menguji hipotesis ya yang berkaitan dengan model pembelajaran dan teori-teori pembelajaran yang berkontribusi untuk pengembangan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, kemarin ya kita sudah membahas bahwa tujuan penelitian kuanti itu adalah membuktikan sebuah teori. Nah, sama halnya dengan ini kan lebih spesifik ya di penelitian kuantitatif pendidikan. Yang mana di sini berarti penelitian kuantitatif pendidikan ini bermaksud untuk menguji menguji suatu teori atau hipotesis yang berkaitan dengan lingkup pendidikan, entah itu model pembelajaran, teori pembelajaran ataupun pengembangan pembelajaran yang lain dalam dunia pendidikan. Kemudian untuk pengambilan datanya pun cukup mudah di sini ya, yaitu dengan menggunakan bisa teknik wawancara yang dilakukan dengan secara berkala, kemudian tes juga bisa dengan menggunakan angket atau kuesioner. Oke teman-teman, selanjutnya paradigma penelitian kuantitatif itu menekankan pada pengujian teori ya melalui pengukuran variabel penelitian dan menganalisis data yang berupa angka dengan menggunakan penghitungan statistik ya. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan menguji hipotesis adalah penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Dengan kalimat lain, bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Jadi intinya sebenarnya teorinya itu sudah ada, kemudian dicocokkan dengan di lapangan. Nah, ternyata ketika di lapangan itu dijumpai sebuah masalah ya kan, maka permasalahan itu dikembangkan ya kan, dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang dilengkapi dengan pemecahannya yang diajukan oleh si peneliti. Jadi nanti setelah ada masalah yaitu yang diajukan, baru nanti dilakukan pengujian melalui uji statistik. Fungsinya untuk apa pengujian itu? Ya, fungsinya adalah untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi. Nah, itu tadi kan untuk membuktikan atau menguji teori.
yang mana hasilnya nanti harus didukung dengan data empiris di lapangan. Itu nggih kalau misalkan untuk penelitian kuantitatif. Ketika kita memilih kuantitatif di bidang pendidikan sebagai rancangan penelitian, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, jika tujuan dilakukan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian empiris di lingkup pendidikan. Nah, ini kan yang pertama. Jadi, tujuan kita itu adalah mendapatkan kesimpulan umum dari hasil penelitian yang didasarkan pada pengujian secara empiris. Itu kita menggunakan atau memilih penelitian kuantitatif. Yang kedua, jika tujuan penelitian kita adalah ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan objek penelitian yang banyak di bidang pendidikan. Jadi ini kapan kita harus menggunakan penelitian kuantitatif. Lalu metode penelitian kuantitatif itu apa saja? Nah, itu sebenarnya cakupannya sangat luas. Namun secara umum ya, penelitian kuantitatif itu terdiri atas dua dikotomi besar ya, dua kelompok besar. Ada eksperimental dan non eksperimental. Jadi eksperimental itu menggunakan eksperimen ya kan, percobaan intinya begitu. Non eksperimental itu tidak menggunakan percobaan. Eksperimental itu nanti akan dipecah lagi menjadi eksperimental murni ya, true experiment, dan eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Dan yang terakhir adalah eksperimental lemah atau pre-eksperimental. Nanti di sesi berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari penelitian eksperimental itu seperti apa, baik itu true, kuasi maupun pre-eksperimental. Lalu kalau misalkan non eksperimental ya ada ex post facto, survei maupun korelasi. Nah, ini untuk penelitian non eksperimental, berarti tidak diberikan tindakan yang disengaja. Seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu karena memang untuk penelitian kuanti itu jumlahnya atau macamnya itu banyak sekali, yang mana satu sesi tidak mungkin kita bahas semuanya ya. Jadi nanti bertahap kita akan bahas. Nah, lalu bagaimanakah karakteristik dari penelitian kuantitatif? Nah, di sini penelitian dengan rancangan kuantitatif itu telah diketahui dan digunakan oleh peneliti sejak lama dalam bidang penelitian. Jadi di sini penelitian kuantitatif itu dikenal sebagai penelitian tradisional ya, yang mentradisi ya. Kemudian menggunakan logika positivistik. Logika positivistik itu memahami fakta atau fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan, diparsialkan, konkret, dapat diamati, dapat diukur. Nah, dan biasanya itu bersifat sebab akibat, serta hasilnya pada umumnya dapat digeneralisasikan. Karena memegang prinsip dapat digeneralisasikan, maka penentuan ini umumnya menggunakan populasi atau sampel yang representatif. Jadi runtutannya itu banyak ya. Nanti itu kita harus menentukan teknik pengambilan populasi dan sampelnya itu bagaimana, Bu? Apa bisa sesuka kita? Enggak bisa sesuka kita. Jadi meskipun kita peneliti kuasa untuk menentukan sampel ataupun populasi, untuk kuantitatif itu juga ada penghitungan agar hasil penelitian kita nanti itu bisa digeneralisasikan. Lalu bagaimanakah alur penelitian kuantitatif? Ya, jadi sama ya toh. Pada umumnya itu kan alur penelitian itu kan sama. Diawali dengan adanya masalah, kemudian diturunkan dalam bentuk variabel-variabel, rumusan masalah, kemudian ada kajian teori, hipotesis. Nah, ini yang membedakan. Kalau kuantitatif itu pasti ada hipotesis, tapi kalau kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis. Terus kemudian ada pengumpulan data ya kan, kemudian ada analisis data, kemudian pembahasan sampai penyusunan atau pembuatan simpulan dan saran. Nah, itu sama, standarnya sama untuk semua penelitian ya. Cuman kalau kuanti tadi ada hipotesis, kalau kuali nggak ada kan gitu.
Penelitian kuantitatif sendiri dapat dibagikan dalam dua jenis, yaitu non-eksperimen dan eksperimen. Tadi udah ada ya. Nah, kalau misalkan eksperimen berarti ada treatmentnya, ada perlakuannya. Tapi kalau non-eksperimen ya berarti tidak ada atau tidak perlu adanya perlakuan atau treatment. Gitu nggih. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Nah, ini ada ciri-ciri ya toh. Nah, yang pertama, cara samplingnya berlandaskan pada asas random untuk eksperimen murni dan non-random untuk eksperimen semu. Ini nanti akan kita bahas ya secara lebih detail di bab-bab berikutnya. Kemudian instrumen sudah dipersiapkan sebelumnya dan di lapangan tinggal digunakan. Ya. Jenis data yang diperoleh dari instrumen sebagian besar berupa angka atau yang diangkakan, karena kuanti itu pasti berkaitan dengan angka. Jadi hasilnya itu pasti berupa angka atau segala sesuatu yang bisa dibikin skala, rasio. Nah, itu nanti kuantitatif. Kemudian pengumpulan datanya memungkinkan diperoleh data dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Katakanlah menggunakan angket untuk satu sekolah. Nah, itu kan lebih cepat daripada kalau misalkan kuali kan kita harus wawancara satu persatu. Tapi kalau misalkan kuanti kan bisa disebar dalam waktu yang ditentukan, misalnya 1 jam. Nah, itu langsung bisa selesai semuanya. Nah, itu kan jadi waktunya relatif singkat. Teknik analisis yang dominan adalah dengan menggunakan teknik statistik, baik itu deskriptif maupun inferensial. Kemudian ada sifat dasar analisis, penelitian deduktif, dan sifat penyimpulannya mengarah ke generalisasi. Itu untuk ciri. Lalu prosedur baku penelitiannya itu seperti apa? Yang pertama adalah muncul dan tumbuhnya ketertarikan peneliti terhadap masalah. Ya, tadi kita dalam langkah ini kan peneliti tertarik kan terhadap masalah yang ada di lapangan. Kemudian ini kita sebut dengan tahap konseptual, jadi merumuskan dan membatasi masalah, meninjau pustaka yang relevan, studi pendahulu, mendefinisikan kerangka teoristis, kemudian merumuskan hipotesis. Ini kan langkah awalnya. Ini teman-teman nanti kalau sudah sampai sini ini udah sama ini langkahnya kan gitu. Kemudian merumuskan masalah. Nah, ini dari yang langkah pertama konseptual tadi diruncingkan lagi. Masalah itu harus ditelurkan dalam atau diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dilanjutkan ke dalam sub-sub hipotesis. Nah, kayak gitu. Kemudian ada memilih metode penelitian. Nah, ini penting ini. Jadi peneliti itu harus dapat memilih dan menentukan metode mana yang tepat. Ibaratnya metode penelitian itu seperti pisau. Ketika pisau kita salah, maka hasil kerja kita itu juga gak akan maksimal. Katakanlah kita mau ngupas ngupas durian pakai pisau roti kan gak bisa. Nah, jadi metode ini harus benar. Kenapa? Pemilihan metode penelitian itu mempengaruhi kevalidan data nanti, hasil analisisnya. Kemudian ada penetapan populasi dan sampel ya. Pengembangan instrumen penelitian. Nah, ini kalau misalkan instrumen itu ya harus tidak asal instrumen saya bikin langsung disebar tuh tidak bisa. Jadi setelah mengetahui tujuan, masalah, populasi dan sampel, nah peneliti itu kan harus menyiapkan atau mengembangkan instrumen. Harusnya ya kan setiap instrumen itu harus memiliki atau diuji validitasnya dulu. Jadi baik itu validitas konstruk maupun validitas isi. Nah, itu nanti juga akan ada metodenya untuk pengujian. Kemudian ada fase empirik. Nah, ini ada pengumpulan data, penyiapan data, sehingga pada analisis data. Nah, ini analisis data. Ya, menganalisis data, menafsirkan hasil. Nah, itu membaca. Jangan-jangan nanti ketika sudah diuji nih pakai SPSS katakanlah begitu ya, kita nggak bisa baca. Nah, jangan seperti itu, karena kita bisa menguji ya harus bisa membaca.
Nah, baru kita diseminasikan, ya kan? Kita desain laporan kita sebaik mungkin, kemudian kita sosialisasikan atau presentasikan. Nah, seperti itu, nggih. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, monggo kita diskusikan saja. Terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatannya. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.